Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya, Patricius Batarius. Kali ini kita akan belajar tentang integral numerik. Salah satu sub dari integral, sub pokok bahasan integral numerik yaitu metode integral Riemann. Metode integral Riemann didefinisikan dengan integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan limit delta x mendekati 0, sigma dari fxi kali delta x dengan batas bawahnya i sama dengan 0, batas atasnya n. Luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X. Poin-poin dari metode integral Riemann itu yaitu luasannya yang dibatasi oleh Y atau fungsinya nanti Fx dan sumbu X. Luasan dibagi menjadi N bagian pada range X sama dengan A, B. Kemudian hitung LI. LI itu luas setiap persegi panjang, di mana luas setiap persegi panjangnya sama dengan Fxi kali delta Xi. Ini merupakan poin-poin dari integral Riemann. Kalau kita lihat gambar yang ada, fungsinya adalah yang berwarna merah, sebuah fungsi fx. Kemudian metode integral Riemann membagi dalam beberapa bagian, kemudian setiap bagian itu dihitung luasnya. Secara geometri atau gambar bisa dijelaskan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu luas keseluruhan adalah jumlah LI dan dituliskan seperti berikut. L sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 tambah L yang ke N, yaitu luas daerah pertama, luas daerah kedua, tambah luas daerah yang ketiga sampai luas daerah ke N. Bergantung berapa bagian yang kita bagi. Luas daerah yang pertama sesuai dengan poin-poin atau definisi dari metode Riemann tadi, di mana luas setiap persegi panjang LI itu sama dengan Fxi kali delta X. Dari gambar yang ada, bahwa setiap persegi panjang ini kita hitung luasnya mulai dari L0, L1, L2, L3 sampai dengan L yang ke N, dihitung kemudian dijumlahkan. Seperti ini. Nah, masing-masing LI atau luas daerahnya yaitu Fx0 kali delta X0-nya. Ditambah dengan Fx1 kali delta X1 sampai dengan Fxn kali delta X3 atau Xn. Ya. Ditulis sigma Fxi kali delta Xi dengan batas bawah I sama dengan 0, batas atas N.
di mana nilai delta X0 sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta Xn itu sama dengan H jaraknya. Dengan demikian didapat rumus dari metode Riemann adalah integral dari fx dx batas bawah A batas atas B sama dengan H, yaitu delta X ini, H kali sigma fxi dengan batas bawah I sama dengan 0, batas atas N. Sebagai contoh, sebuah persamaan diberikan seperti ini. Hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X sama dengan 0,1. Kita bisa memvisualisasikan grafik dari fungsinya, fungsi fx ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kalau digambarkan seperti ini, pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Pada saat X-nya 0,1, Y-nya 0,01. Pada saat X-nya 0,8, Y-nya 0,64. Kita kalau mensketsa fungsi dari fx. Yang ditanyakan, hitung luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat yang dibatasi oleh grafik ini, dan sumbu X. Sumbu X yang ini. Kemudian daerahnya X-nya itu dari titik 0 sampai titik 1. Menggunakan metode Riemann tentunya. Ditulis seperti ini, L sama dengan integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx. Dari rumus metode Riemann tadi kita sudah tahu seperti ini, yaitu H kali fxi, sigma fxi, batas bawahnya I sama dengan 0, batas atasnya N. Dengan mengambil H sama dengan 0,1, maka kita dapat mendapatkan nilai-nilai dari fxi. Jika X-nya 0, maka fx-nya sama dengan 0. Jika X-nya 0,1, fx-nya 0,01. Dari mana? Dari soal yang diberikan tadi, yaitu X pangkat 2. Jika X-nya 0,4, 0,4 pangkat 2 sama dengan 0,16. Jika X-nya 0,7, 0,7 pangkat 2 sama dengan 0,49. Data-datanya X dan fx-nya kita sudah peroleh, nilai H-nya kita juga sudah peroleh sesuai dengan rumus, maka kita hitung menggunakan metode Riemann. H-nya 0,1, kemudian sigma dari fxi-nya, sigma dari ini di bawah, yaitu 0 tambah 0,01 tambah 0,04 sampai dengan ditambah 1 yang di dalam kurung ini, kita peroleh 3,84. Itu jumlah sigmanya. Dikali dengan H, dikali dengan 0,1 diperoleh 0,385. Hasil ini merupakan hasil dari integral batas bawah 0, batas atas 1, X kuadrat dx menggunakan metode Riemann. Nah, kalau kita hitung secara kalkulus
menggunakan metode analitik, kita masukkan persamaan sesuai dengan persamaan rumus kalkulus, maka integral dari 0, batas bawah 0, batas atas 1 dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3, batas bawah 0, batas atas 1. Itu sama dengan 0,333. Ini merupakan nilai hasil perhitungan analitis atau nilai sebenarnya. Yang 0,385 merupakan nilai perhitungan metode Riemann. Nah, dengan demikian terdapat kesalahan atau error, yaitu nilai perbedaan atau selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi. Perbedaannya sebesar 0,052. Dengan kata lain, ini adalah errornya. Selanjutnya, secara singkat, algoritma metode integral Riemann sebagai berikut. Pertama, definisikan fungsi fx-nya. Kemudian, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Langkah selanjutnya, tentukan jumlah pembagi areanya atau N-nya. N-nya itu berapa? Mau bagi 2, bagi 3, bagi 4, atau bagi 20, atau bagi 50, bisa. Terserah kita. Kemudian, hitung nilai H-nya atau delta X-nya. Jika batasannya dari X, batas bawah berapa sampai dengan batas atas berapa, dengan rumus H sama dengan B kurang A dibagi N. B-nya itu adalah batas atas dan A-nya adalah batas bawah dibagi dengan N. Setelah itu hitung luasnya L menggunakan metode Riemann, yaitu H kali sigma Fxi dengan I, batas bawah I sama dengan 0, batas atas N. Nah, setelah selesai, maka metode algoritma Riemann atau fungsinya kita bisa peroleh. Jadi, demikian presentasi singkat bagaimana langkah-langkah atau menyelesaikan soal dengan menggunakan metode Riemann. Rumusnya harap diingat, L sama dengan H kali sigma Fxi dengan I batas bawahnya 0 dan N. Untuk mendapatkan H yaitu B kurang A dibagi N. Dan B adalah batas atas integrasi dan A adalah batas bawahnya.